Hai guys, komunitas Arbitrum membuat proposal baru karena mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Arbitrum Foundation sebelumnya. Kita akan lihat apa yang terjadi di sini. Ada juga soal SushiSwap yang dihack dan kira-kira bagaimana caranya untuk mencegah hack ini. Ada juga technical analysis Bitcoin, Arbitrum, ETH per Bitcoin, dan juga Bitcoin Dominance. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly, di mana ini adalah minggu yang baru. Jadi kita bisa melihat weekly close yang baru, tidak banyak perubahan, ada sedikit kenaikan hijau ya teman-teman. Dari indikator ini masih bullish. Untuk time frame hariannya itu kemarin bisa close dengan hijau, tetapi pada umumnya ini masih berada di daerah sideways ini, tidak ada banyak perubahan, harus lewat daerah sini agar bisa benar-benar bullish dan 26.600 di bawah ini untuk bearish. Kalau kita lihat Bollinger Band sendiri, ini dia semakin mengecil, dan mengecil itu berarti akan ada pergerakan besar yang menanti setelah Bollinger Band ini mengecil. Jadi kita lihat ketika dia fluktuatif, kemudian dia berubah menjadi kecil, di mana ini sideways terus, dan ketika dia sudah selesai, maka dia akan mulai fluktuatif lagi. Nah, sekarang kondisi kita adalah dia ini cenderung untuk sangat sideways sekali ya teman-teman. Kemungkinan tanggal 12 itu bisa menjadi penentunya, karena di tanggal 12 itu jam 7.30 malam akan ada berita CPI, dan dari prediksi Bank of Cleveland, di situ menunjukkan kalau hasil CPI kemungkinan akan turun drastis ya teman-teman untuk nanti tanggal 12, dan ini bisa menjadi hal yang bullish buat Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin selama dia masih berada di dalam range ini, dia tidak akan melakukan apa-apa. Nah, kemarin itu terjadi hack untuk SushiSwap, di mana OX Sufu ini habis 1.800 ETH-nya atau sekitar 3,3 juta dolar itu diambil. Untuk mencegah hal ini, kita perlu mereview kontrak apa yang kita lakukan dan melakukan revoke kalau misalnya ini kelihatannya mencurigakan. Nah, user-user yang terkena impact-nya ini adalah yang walletnya itu ada koneksi dengan SushiSwap dalam 4 hari terakhir. Kalau misalnya ada koneksi dengan SushiSwap dalam 4 hari terakhir, maka lebih baik melakukan yang namanya revoke ya. Cara revoke itu teman-teman bisa ke revoke.cash, nanti konekkan wallet, pilih sesuai jaringannya. Nah, cari yang nanti muncul protokolnya itu apa, yaitu SushiSwap. Nanti di situ bisa di revoke. Ada gas fee yang harus dibayar, tetapi ini lebih aman dan ini memutuskan hubungan dengan SushiSwap tersebut sehingga dia tidak bisa melakukan yang namanya unlimited spending ya. Di SushiSwap sendiri, kalau misalnya kita gunakan fitur swapnya itu, misalnya USDC, itu kita harus approve USDC-nya, dan itu kita approve unlimited spending biasanya. Biasanya dia bakal menyuruh kita untuk mengaktifkan unlimited spending itu untuk semua token yang lainnya. Jadi istilahnya itu Sushi Box atau apa. Itu saya kurang suka karena nanti bisa kena ke semua token. Nah, kalau misalnya harus swap di Sushi, maka nanti kita bisa tarik balik dengan revoke.cash ini agar protokol tersebut kalau misalnya kena hack itu tidak bisa mengambil uang kita ya teman-teman. Selain itu ada berita besar juga di mana komunitas Arbitrum ini mau agar Arbitrum Foundation mengembalikan 700 juta Arbitrum ke treasury untuk DAO ya, agar ini semuanya ditentukan oleh DAO-nya sendiri. Di AIP 1, yaitu yang ada di sini, Arbitrum Improvement Proposal Framework, di mana ini proposalnya itu soal mereka mau mengambil 750 juta Arbitrum, tapi ini against. Jadi mayoritas pemegang token Arbitrum tersebut ini memvoting agar Arbitrum Foundation itu tidak melakukannya. Ya jelas dong ya, meskipun sebenarnya Arbitrum Foundation sendiri itu sudah memang merencanakan hal ini, tetapi tidak ada komunikasi yang jelas, ada miskom yang terjadi sehingga komunitas pikir ini foundation-nya mau ambil lagi gitu. Padahal kalau kita lihat foundation yang lain, Optimism, Starknet, Polygon, dan lain-lain, itu mereka pasti ada alokasikan sebagian kecil, sekitar 10% untuk mereka, untuk biaya operasional mereka. Nah, ini foundation-nya itu semacam, kenapa
Kalau misalnya mereka sudah berencana untuk mengambil itu, kenapa ada hal yang seperti ini, ada proposal yang harus mereka buat lagi seperti ini. Jadi dipikir mereka mau ambil lagi gitu. Nah, komunikasi yang kurang jelas ini jadi membuat hilangnya kepercayaan dari komunitas terhadap Arbitrum Foundation. Nah, maka dibuatlah proposal yang baru oleh komunitas, yaitu mengembalikan 700 juta koin Arbitrum ke DAO. Ya, dimana ini adalah yang realnya. Kondisi sekarang adalah mayoritas setuju, tetapi ini dia sangat ketat sekali, 51 berbanding dengan 46%. Ada yang abstain juga 1,6%. Jadi masih berpihak kepada komunitas Arbitrumnya. Kita akan lihat apa reaksi daripada Arbitrum Foundation. Apakah mereka tetap akan mengambil 700 juta koin Arbitrum ini? Kalau mereka mengambil, maka ini akan buruk buat harga Arbitrum sendiri dan buruk buat DAO dan kripto sendiri. Karena DAO ya cuma namanya aja yang DAO, tetapi nggak bisa beneran melakukan apa yang sudah diputuskan secara demokrasi, secara DAO di sini. Mayoritas sudah bilang kalau mereka tidak ingin uang 700 juta koin Arbitrum tersebut diambil, tetapi ini mereka bilang tetap akan melakukannya. Ngapain bikin proposal seperti ini? Dan kali ini adalah yang real. Nah, kalau sekali lagi Arbitrum Foundation tetap kekeh, tetap bersikeras dengan apa yang menjadi keputusan mereka, maka ini akan bisa membuat harga ARB turun ya. ARB USDT, di mana kondisi sekarang, analisa teknikalnya kemarin itu bounce daripada garis support ini yang warna biru ini, itu di harga 1,15 dolar. Nah, kalau ada hal semacam itu, hal buruk, nah mungkin bisa ke bawah, dan ketika harga itu gagal untuk bertahan di atas garis support ini, maka mungkin dia akan ke harga yang lebih rendah, yaitu itu bisa ke 1,272 Fibonacci-nya itu yaitu di harga 1,03 dolar. Jadi mungkin di situ akan ada support yang cukup kuat di harga 1 dolaran ya. Kalau misalnya ternyata komunitas menang, kemungkinan ini akan menjadi case yang bullish untuk koin ARB. Untuk ETH Bitcoin, kalau kita lihat di sini, selama beberapa hari terakhir ini dia mengalami penurunan, jadi lebih lemah dibandingkan dengan Bitcoin untuk ETH-nya. Tapi kalau kita lihat secara analisa, ini dia sedang melakukan retest daripada neckline yang ini. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas 0,065, maka dia bisa naik ke atas dan melanjutkan untuk ke 0,07. Jadi, Ethereum bisa lebih kuat terhadap Bitcoin kalau misalnya dia tetap bertahan di atas garis ini ya. Dari indikatornya ini mulai bullish ya teman-teman. Tuh jadi sekarang sih kondisinya masih bullish. Penurunan beberapa hari ini itu adalah retest yang dilakukan. Dan ini kelihatan di Bitcoin Dominance, di mana Real Bitcoin Dominance Index ini menunjukkan kenaikan dari beberapa hari terakhir, mungkin semacam retest daripada neckline yang terjadi di tanggal 28 Maret ini ya. Kalau kita tanpa ETH juga sama terjadi kenaikan, jadi altcoin yang lain juga melemah terhadap Bitcoin, bukan hanya ETH saja. Dari Bitcoin Dominance di TradingView ini juga mengalami kenaikan selama beberapa hari terakhir, tetapi belum menembus daerah resistance besarnya yang ada di garis warna biru ini. Dia masih sideways di sini saja, belum ada kepastian apakah akan bisa lanjut atau bisa berbalik arah ya. Saya lebih condong untuk dia berbalik arah dan bisa terjadi alt season. Nah, itu saja untuk video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.